Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya bersama Al Ustadz Hikmat Azkia sekaligus kita semua, juga beliau sebagai ketua pimpinan cabang Persis Malendang. Yang pada kesempatan saat ini kita akan mewawancara beliau terkait situasi kondisi saat ini, terutama terhadap sikap kita sebagai seorang muslim. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mungkin oleh Ustaz sebagai pencerahan bagi kita semua. Yang pertama ini terkait dengan kondisi dan situasi suasana Ramadan saat ini yang biasanya semarak gitu saja. Masjid-masjid itu ramai dengan kegiatan, tapi dengan kondisi saat ini justru malah sebaliknya. Nah, ini bagaimana pandangan Ustadz terhadap situasi seperti ini, kemudian apakah mengurangi juga terhadap nilai kebaikan Ramadan itu sendiri, Ustadz? Ya, barangkali kalau berkaitan dengan nilai tidak terukur dengan keadaan, karena banyak dan sedikit orang melakukan sesuatu bukan jadi patokan benar, salah, baik dan tidak, tapi sesuai atau tidak dengan ketentuan. Artinya jangan kemudian karena rame dianggap jadi semarak, tapi karena tidak rame dianggap itu tidak semarak. Nah, makanya barangkali dengan keadaan sekarang, bagi kita ketika menentukan sesuatu tidak terlepas dari kaitan dengan yang lainnya. Artinya pertimbangan secara keilmuan yang sudah ditentukan dan dibuktikan dengan penelitian bahwa ini ada pengaruh terhadap keberadaan orang terkait dengan virus yang sekarang sedang merebak gitu. Makanya dalam pengambilan keputusan, para ulama juga tidak hanya mengandalkan dalil, tapi analisa dari keilmuan yang berkaitan dengan hal tersebut jadi pertimbangan. Jadi barangkali ya dari sisi ramai berkurang gitu, tapi tidak mengurangi khidmat dalam melakukan ibadah Ramadan gitu. Jadi kesempurnaan nilai Ramadannya bisa tetap utuh. Masih tetap bisa utuh, tidak kemudian berkurang. Ya, kemudian Ustaz, dengan kondisi saat ini yang memang kondisi masjid itu seolah-olah siarnya itu terhenti gitu. Nah, apakah ini akan berpengaruh ke depannya bahwa siar Islam di negara kita itu akan meredup atau bahkan padam dengan adanya hal seperti ini? Bagaimana ini, Ustaz? Ya, untuk ke depan tentunya kita belum bisa menentukan seperti apa. Hanya barangkali kalau kita kaitkan, kita perhatikan berbagai peringatan dari Rasulullah, ya di satu sisi kebenarannya mulai terlihat, tapi di sisi lain juga kita tidak bisa memastikan gitu. Hanya tentu saja diperlukan tetap kewaspadaan gitu. Karena tidak mustahil orang-orang yang mereka tidak suka dengan Islam memanfaatkan keadaan begitu. Seperti yang dinyatakan Quran bahwa mereka itu yuridu ayyutfi'u nurallah gitu. Bi afwahihim, ada yang mereka berusaha mencegah, menghalangi itu dengan perkataan mereka, dengan tindakan, dengan aturan. Ya, kita lihat keadaan saja barangkali. Hanya tentu saja keadaan seperti ini berpengaruh juga. Tapi belum menjadi satu tolak ukur bahwa ke depan akan padam atau berkembang. Siapa tahu justru ini adalah awal dari perkembangan begitu, bukan awal dari padamnya gitu, yang berkaitan dengan keislaman. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Ustaz, ini bagaimana cara mensikapi informasi yang masif di media sosial terkait dengan situasi dan kondisi saat ini untuk cara mensikapi kita? Ya, terkait dengan mensikapi satu berita, satu keadaan, kembali saja pada Al-Quran. Apabila datang orang-orang munafik gitu kan,
Maka jangan percaya, carilah dulu berita yang benar seperti apa. Termasuk ketika kita berkomentar juga, ya sudah dinyatakan kul khairon aw liyasmut. Baru kita berkomentar tentang sesuatu, kalau itu sudah tahu benar, kalau tidak ya lebih baik diam gitu. Jangan kemudian kita berkomentar memperkeruh suasana. Bahkan tidak mustahil jadi teror begitu. Jadi lebih kepada menahan diri dulu. Nah, begitu. Lebih baik menahan diri saja gitu. Nah, lalu saat ini yang terakhir, ini bagaimana sikap kita ya, dalam menyikapi perbedaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan internal kaum muslimin, karena memang ada sebagian masjid yang menghentikan aktivitasnya, ada juga yang terus berlanjut, itu tidak terpengaruh, yang memang pada akhirnya ada sikap-sikap yang negatif, ada saling merendahkan, saling menjelekkan dan sebagainya. Ini sikap kita harus bagaimana Ustaz agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya kembali lagi, barangkali dalam bersikap itu kan saya sering mengatakan bahwa jangan kita beranggapan orang yang duduk itu tidak kuat berdiri, atau jangan kemudian kita menilai orang yang berdiri itu lebih hebat dari yang duduk gitu. Artinya satu saat kita harus duduk, satu saat ketika sudah mungkin cepat berdiri, jangan duduk terus. Makanya tergantung nanti latar belakang orang kemudian mengatakan, apa yakin bahwa orang yang tetap menjalankan aktivitas di masjid itu pemberani? Belum tentu. Justru ada orang tidak mustahil satu saat menghentikan sesuatu karena berani dicemooh, tapi untuk kemaslahatan. Nah, tinggal bagaimana latar belakangnya kita melihat satu persoalan gitu. Jadi jangan kemudian melihat dan menuduh orang karena tidak sama dia lebih jelek gitu kan, penakut dan lain sebagainya gitu. Artinya jangan anti perbedaan Ustaz. Jangan. Kalau jelas latar belakangnya kenapa tidak gitu. Silahkan. Jadi yang memang akan menimbulkan kemadharatan lebih baik dihindarkan. Makanya kan kata Rasulullah kepada keluarga Ammar bin Yasir ya, kepada Ammar bin Yasir ketika dia mengingkari Rasul dan membenarkan orang Yahudi, Nasrani atau orang musyrik, kata Rasulullah, beda. Ammar itu tidak kafir, gitu kan. Makanya nanti kalau terjadi lagi, wahai Ammar, yang dialami seperti itu ulangi lagi. Jadi jangan dikira Ammar tidak ada keberanian gitu. Jadi bersikaplah yang benar-benar sesuai dengan keilmuan gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Jawaban-jawabannya juga pencerahannya bagi kita, ya, sahabat hikmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jawaban-jawaban Al Ustaz, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua dan mampu bersikap secara proporsional berdasarkan ilmu yang jelas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.